telur. Kemarin baru netes satu, coba sekarang pompong betinanya lagi keluar. Semoga aja sudah netes semua. Ya, masih satu juga, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayanya mau kerja, sementara kondisi yang netes berapa belum tahu. Ya terpaksa nih harus diusir. Ditunggu-tunggu udah mau jam 8, belum keluar juga ngelolo anakan. Coba deh diusir. Keluar dulu, keluar. Duk, keluar duk. Kelemet tuh. Tuh kan, jangan sampai yang dua tidak netes, mati telurnya, yang netes cuma satu, terus nanti induknya fokus ngeremin telurnya yang gak netes. Akhirnya nanti anakan yang udah netes bisa jadi dibuang, karena ini yang netes satu ini kemarin pagi, kemarin pagi, kemarin lusa, berarti ini udah selang 2 hari ini pagi. Jadi solusinya telur yang 2 ini harus diambil, jadi nggak usah perlu disenter lagi, langsung aja dipecah, karena telur itu biasanya mati, fertil, terbuahi tapi mati. Ini langsung kita pecah aja nih, ini indukannya nih sibuk deh. Nih kita pecah aja langsung nih, tuh busuk telurnya. Bentar, oke tuh busuk tuh telurnya, tadinya hidup tapi busuk, jadi udah terbuahi tapi tidak jadi tuh, dimakan loh. Jadi itu kalau udah sehari tidak menetas ya harus diambil, karena efeknya nanti anakannya dibuang, indukannya fokus ngeramin yang gak netes. Oke teman-teman, pelajaran pengalaman kali ini sebetulnya sudah berulang-ulang terjadi yang saya alami. Jadi itu adalah tindakan antisipasi agar tidak terjadi pembuangan sindilan ataupun anakan yang baru lahir 2 ataupun 3 hari. Karena sepengalaman saya pernah terjadi kurang lebih 3 kali pembuangan anakan yang baru netes 2 hari 3 hari. Setelah saya amati, setelah membuang, indukannya fokus mengerami telur yang tidak menetas. Misal yang tidak menetas 2 butir. Kebanyakannya ketika yang menetas 1, yang tidak menetas 2 butir, itu dipilihnya anakan yang sudah menetas yang dibuang. Kemudian telurnya yang dirami nyampe beberapa hari ke depan. Setelah terjadinya beberapa waktu yang lalu kejadian itu, ke depannya makanya langsung saya usir indukannya agar saya tahu, karena itu udah masuk hari ketiga, menetas semua atau cuma 1. Kebetulan yang menetas cuma 1. Jadi terpaksa itu telur yang 2 butir itu harus secepatnya kita ambil. Jangan nunggu nanti-nanti, jangan mengorbankan anakan yang sudah menetas. Kita memperjuangkan telur yang belum menetas, kemudian kita biarkan. Jangan, tetap harus kita ambil, kemudian kalau masih penasaran boleh disenter. Tapi kalau udah yakin tidak akan menetas, langsung aja dipecah. Dan hasilnya tadi langsung saya pecah, dan hasilnya alhamdulillah jong ataupun infertil. Jadi sebetulnya sudah terbuahi tapi mati di hari-hari keempat atau kelima atau ke-6. Jadi sudah terbentuk, kemudian mati, kemudian mencair lagi. Jadi intinya kita harus jeli untuk mengamati perkembangan telur yang menetas. Kita harus amati, jangan sampai kita udah tahu menetas tapi kita tidak mengamati berapa yang menetas. Jangan sampai kita tidak tahu. Kalau sudah menetas 1 di hari pertama pagi,
kemungkinan besar di hari kedua, telur kedua dan ketiga itu akan menetas bersamaan di hari yang sama. Dalam waktunya ya berbeda, tapi biasanya harinya yang sama. Jadi di hari pertama adalah telur yang pertama keluar akan menetas. Di hari kedua, telur kedua dan ketiga itu akan menetas. Jika telurnya 4, maka di hari ketiga telur yang keempat itu akan menetas. Itu biasanya yang saya alami begitu. Mungkin dari rekan-rekan mungkin berbeda pengalaman. Mungkin ketika ada kejadian kasus serupa dengan yang saya alami, misal telur ada yang tidak menetas 2 tapi diabaikan, tidak diambil, kemudian indukan tetap fokus meloloh anakan dan tidak melanjutkan ngeram. Nah, itu mungkin kasusnya berbeda karena karakter burung itu kan karakternya beda-beda, setiap indukan betina itu tidak sama. Jadi kesimpulannya, solusi untuk antisipasi itu tidak baku. Ada yang mungkin berpengalaman tidak diambil juga tidak apa-apa, anakan tidak buang. Ya bisa juga begitu. Mungkin tidak menetas 1, yang menetas 2, ataupun yang menetas 3, telur keempat tidak menetas. Jadi tidak ngaruh ke indukan betina, fokus ngeramin yang belum menetas. Jadi kasusnya beda-beda. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam berternak murai batu. Oke teman-teman, bagi yang masih belajar, tetap semangat, fokus, konsisten, dan tetap semangat.